mencari ilmu? Pastinya baik ya. Hari ini kita akan pelajari tentang strategi promosi dan penjualan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani dengan sistem konsinyasi dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa memahami strategi promosi dan kalian dapat menentukan strategi apa yang nanti akan kalian buat dalam memasarkan produk yang telah kalian buat. Kemudian kalian bisa memahami sistem konsinyasi dalam pemasaran produk. Baik, kita memasuki materi pertama, yaitu strategi promosi. Strategi promosi pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dari suatu aktivitas dari perusahaan dengan tujuan untuk meraih peningkatan omset dan volume penjualan sehingga dapat mempengaruhi dari target konsumen yang dijadikan sasaran penjualan. Jadi strategi di sini ya, tujuan utamanya yaitu untuk menjual produk sebanyak-banyaknya ya terhadap konsumen, di mana di dalamnya nanti akan dibahas strateginya itu bagaimana. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk. Pemasaran diharapkan menjadi stimulus terciptanya rasa ingin tahu konsumen untuk membeli ulang dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, tujuan promosi dalam berbisnis makanan khas daerah adalah memotivasi pembelian kembali, meraih para konsumen baru, pembelian produk baru, serta mengungguli strategi promosi pesaing. Jadi, tujuan dari promosi ini ya, yang pertama memotivasi ya pembeli agar membeli kembali ya produk kita, kemudian mendapatkan konsumen baru ya. Selanjutnya kita bisa mengungguli para pesaing kita ya. Inilah tujuan dari strategi pemasaran atau tujuan dari promosi. Bentuk promosi yang pertama itu adalah periklanan ya. Menggunakan promosi melalui iklan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti pemasangan billboard di jalan atau lokasi yang strategis. Ini kalau misalkan di kota-kota besar ya, kita suka melihat ada billboard ya di pang-pang ya. Di situ ada periklanan, kalau misalkan bentuknya sudah digital agak lebih menarik ya. Kemudian selanjutnya bisa percetakan brosur untuk ditempel atau disebarkan di berbagai tempat yang dianggap strategis. Nah, mungkin kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa mendesain sebuah brosur, kemudian kita bisa tempel atau kita sebar. Kemudian pemasangan spanduk, ya ini juga bisa kita lakukan ya. Kita membuat spanduk, kemudian dipasang bisa kalau kita sudah mempunyai toko atau outlet yang dipasang di toko kita, ya. Atau di tempat-tempat strategis yang bisa dilihat orang. Kemudian iklan melalui media cetak, koran, majalah, tabloid, dan buku. Ya, kalau kita sekarang bisa memanfaatkan internet ya, misalkan di media sosial, di Facebook, kemudian di Instagram, ya, atau di WA, kalian pun mungkin bisa lah. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promosi. Tujuan dari kegiatan promosi penjualan adalah untuk meningkatkan volume penjualan atau untuk meningkatkan jumlah konsumen terhadap suatu produk. Promosi ini dilakukan dengan tujuan menarik perhatian konsumen agar segera membeli produk yang ditawarkan. Dengan begitu, promosi penjualan harus dibuat semenarik mungkin agar konsumen bisa tertarik ya dari produk yang kita jual. Ketiga adalah publisitas. Publisitas adalah
Kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui kegiatan seperti pameran, undi amal, bazar, serta kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan pamor perusahaan. Mungkin kalau yang ini untuk publisitas ini yang sering kita dengar itu di bazar. Biasanya ketika memperingati 17 Agustus suka diadakan bazar. Tapi kalau sekarang kan sedang ada COVID ya, di kita tidak ada bazar. Nah mungkin untuk kedepannya ya, ketika ada bazar ya kita bisa memamerkan produk yang kita punya. Yang keempat, penjualan pribadi. Penjualan pribadi ini melibatkan tenaga penjual yang berinteraksi langsung dengan konsumen, seperti salesman atau sales girl, dengan menjelaskan tentang manfaat produk perusahaan. Untuk salesman ini ya biasanya dilakukan dengan cara door to door ya, artinya dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, seperti itu. Kita ke bagian yang ke bagian yang kedua dari tujuan pembelajaran kita, yaitu penjualan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati hewani dengan sistem konsinyasi. Oke. Pengertian sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak ketika salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk dijual. Nah, pihak pemilik barang disebut konsignor, sementara pihak yang dititipi atau menjual barang disebut dengan konsigni. Oke, sudah ada bayangan kira-kira sistem konsinyasi seperti apa? Jika kalian cermat dalam memahami pengertian ini, kalian mungkin sudah bisa melihat di kehidupan nyata kalian sistem konsinyasi ini. Pada ketika kita masih belajar normal ya di sekolah, di kantin itu sudah terjadi sistem konsinyasi. Misalkan ada tukang keripik, ada tukang roti, kemudian ada tukang cilok ya. Mereka menitipkan barang kepada koperasi. Nah, berarti koperasi sebagai apa? Koperasi itu sebagai konsigni. Sementara pemilik atau pembuat keripik, roti itu disebut betul konsignor. Itu ya. Semoga bisa memahaminya. Kita lanjutkan ke keunggulan dan kelemahan sistem konsinyasi. Nah, yang pertama, kita keunggulannya dulu nih. Keunggulan bagi pemilik produk atau konsignor. Oke ya. Bagi konsignor, sistem konsinyasi dapat memperluas pasar dan menghemat biaya promosi, menghemat penggunaan tenaga kerja dan biaya pelayanan. Sehingga konsignor ini atau pembuat produk ini mereka lebih fokus pada produksinya atau kepada barangnya. Ya. Mereka bisa membuat inovasi yang baru agar barangnya tetap konsisten digemari oleh konsumen. Kemudian bagi penjual produk atau konsigni, bagi konsigni, keunggulan sistem konsinyasi adalah konsigni dapat memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan modal terlebih dahulu. Karena apa? Karena mereka tidak membeli barang dulu. Mereka hanya dititipi oleh konsignor atau pemilik produk ya. Mereka hanya menjual saja. Kalau misalkan dititipi 20 laku 10 ya, mereka para konsigni itu hanya membayar yang 10 saja gitu ya. Kemudian selain itu dari faktor kerusakan barang ya, mereka tidak mesti mengganti ketika misalkan ada barang yang rusak atau barang yang sudah kadaluarsa karena tidak laku. Mereka tidak mesti untuk membayarnya atau membelinya gitu ya. Itu keuntungan bagi penjual atau konsigni. Nah, sekarang kita bahas kelemahannya. Kelemahan sistem konsinyasi bagi konsignor adalah adanya risiko kerugian jika salah memilih konsigni. Promosi yang dilakukan oleh konsigni tidak sesuai yang diharapkan, maka ya hasilnya pun akan kurang maksimal. Ya, misalkan
ketika konsigninya itu jarang diburu oleh konsumen, maka barang kita ya tidak akan dikenal. Atau misalkan ketika konsigninya koperasi, seperti yang sekarang ini sekolah tidak melakukan aktivitas pembelajaran, maka ya koperasi tidak jualan, seperti itu ya. Itu kelemahan dari produk konsignor, yaitu pemilihan dari konsignis yang tidak tepat. Sekarang bagi penjual produk atau konsigni, sistem konsinyasi hampir tidak memiliki kelemahan bagi konsigni. Karena apa? Karena mereka hanya membayar dari produk yang laku saja. Ya kalau yang tidak laku berarti mereka tidak membayarnya. Jadi secara otomatis tidak ada kelemahan dari sistem konsinyasi ini untuk penjual produk atau konsigni. Yang ketiga, penerapan sistem konsinyasi makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, sistem konsinyasi sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam usaha makanan, seperti makanan khas daerah yang dimodifikasi. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam penerapan konsinyasi ini, yaitu jangka waktu penjualan. Nah, ketika kalian sebagai seorang konsignor, maka sebelum melakukan sistem konsinyasi ini, kalian harus melakukan kesepakatan dulu. Kesepakatannya apa? Misalkan, produk yang akan kalian simpan di konsigni atau di pemilik toko, berapa kali kalian akan mengambilnya. Misalkan 3 kali sehari, seminggu sekali, atau sebulan sekali, ya. Itu bergantung kesepakatan kalian nanti. Misalkan ketika kalian menyepakati dalam waktu 3 hari sekali, maka 3 kali sekali kalian datang membawa barang sambil mengambil uang hasil dari penjualan produk yang laku. Begitu. Begitupun dengan 1 minggu sekali, ya berarti kalian datang 1 minggu sekali membawa barang, kemudian kalian mengambil hasil dari penjualan produk kalian. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Ini bagian akhir dari materi kita, yaitu makanan khas daerah yang dimodifikasi ya. Semoga mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.